Pemirsa prihatin karena anak-anak banyak belajar di rumah akibat pandemi. Seorang penjual pentol keliling di Jombang bergerak membawa buku sambil menjajakan dagangannya. Hal ini ia lakukan agar anak-anak tidak larut dalam gadget dan tetap bisa menimba ilmu melalui buku. Namanya Muhammad Lutfan Effendi. Profesinya merupakan penjual pentol keliling. Namun Lutfan bukan penjual pentol biasa. Pria berusia 29 tahun ini selalu membawa puluhan buku bacaan untuk para pelanggannya. Buku-buku bacaan yang Lutfan bawa rata-rata merupakan buku bacaan anak-anak. Ia tempatkan buku-buku itu di samping gerobak pentolnya. Sesekali bapak satu anak ini harus mengganti buku-buku tersebut karena dipinjam oleh pelanggannya. Setiap hari Lutfan meninggalkan rumah di desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Jombang untuk menjajakan dagangannya pada sore hari. Dengan berkeliling ke kampung-kampung, Lutfan kerap dihentikan anak-anak yang sedang berada di pinggir jalan. Tak ayal saat berhenti, anak-anak langsung menyerbu isi buku terlebih dahulu sebelum membeli jajanan pentol yang dijual. Motivasi yang terutama itu ketika kita masih mengalami pandemi, anak-anak disuruh belajar di rumah, dan anak-anak belajarnya via HP tanpa memegang buku. Setelah belajar memang megang HP, tapi bukan belajar lagi, bermain game dan lain-lain. Dari situ saya merasakan, loh, ini ada yang salah dari anak-anak. Sejak saat itu saya mulai memikirkan apa yang harus saya berikan untuk anak-anak dan apa yang bisa saya lakukan. Sudah 4 tahun Lutfan berjualan pentol. Namun baru sepekan terakhir ia berjualan dengan membawa buku demi memupuk literasi anak-anak. Suka. Kenapa suka? Karena kalau beli pentol itu enak, kalau membaca itu dapat juga bisa pintar. Dari keprihatinan itulah Lutfan berusaha menyediakan buku saat berjualan. Sebagian buku yang ia bawa juga dipinjam dari para pegiat literasi. Dari Jombang, Jawa Timur, Amir Zaki, Metro TV. Langsung saja kita akan undang ngobrol bersama Bapak Muhammad Lutfan yang sudah tersambung melalui sambungan Skype di Selamat Pagi Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Lutfan. Selamat pagi Pak, boleh diulang tadi audionya belum terdengar? Halo, selamat pagi Mbak Mira. Iya, ini sudah terdengar dengan baik. Terima kasih Pak Lutfan sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Pak Lutfan, kita ingin tahu sejak kapan Bapak ini membawa buku sambil berjualan pentol? Untuk membawa buku itu minggu ini, sepekan ini baru keluar ide tersebut karena pandemi ini juga. Oke, tapi rencananya memang apakah sudah sebelumnya sering merencanakan ini atau bagaimana memangnya Pak? Ide awal itu tahun 2018 sudah ada pernah terfikirkan ide untuk membawa buku bacaan di tempat rombong saya. Tapi mungkin karena saya ada hal yang lain yang harus saya lakukan, tertunda. Akhirnya sampai saat ini saya merasa gelisah dan apa yang harus saya lakukan gitu Pak. Sekarang sudah berhasil melakukannya, sudah kurang lebih 1 minggu. Nah ini saya ingin tahu kenapa sih Bapak akhirnya memutuskan mau melakukan hal ini? Kalau saya pribadi, niat utama itu saya ingin melakukan hal yang baik saja. Jika itu bermanfaat untuk orang lain, kenapa tidak bisa saya lakukan? Kalau saya hanya sekedar jualan, ya memang itu baik. Tapi kan kita bisa mencari sesuatu yang plus dari jualan. Saya harus membawa sesuatu yang bermanfaat. Saya bawa buku bacaan. Ya, tapi apa yang membuat Bapak akhirnya memutuskan hal ini? Apa yang Bapak lihat yang ada di desa Bapak atau yang ada di lingkungan sekitar Bapak yang akhirnya membuat Bapak mengambil keputusan, oke, saya harus membawa buku sambil berjualan? Yang saya rasakan itu ketika saya tiap keliling, ini kan libur sekolah, dalam artian stay home, belajar di rumah, dan lain-lain. Tapi ketika saya keliling, yang saya rasakan itu mereka tidak belajar. Mereka antusias bermain. Kalau sekarang dibilang itu mabar, main bareng, bukan main bareng-bareng. Sejak saat itu saya mikir, tuh, kok seperti ini anak-anak, kenapa tidak harus
nggak harus baca buku yang benar-benar buku yang untuk sekolah. Pagi game, sore game, malam juga game. Jadi saya memutuskan untuk membawa buku bacaan, mendekatkan anak-anak ke buku bacaan. Oh, jadi karena Bapak melihat banyak sekali anak-anak di lingkungan Bapak yang lebih sering menggunakan gadget begitu, Pak? Iya, Mbak, lebih sering menggunakan gadget daripada menggunakan buku atau bacaan-bacaan yang ada. Oke, tapi ini Bapak ngomong-ngomong bisa mendapatkan buku yang cukup lumayan banyak, modalnya dari mana ya, Pak? Nah, mungkin bisa ditahan dulu, kita jawab selepas jeda pariwara ya Pak. Kita harus jeda terlebih dahulu, tapi sesaat lagi pemirsa, kami masih akan mengajak Anda untuk berbincang lebih lanjut bersama Bapak Muhammad Lutfan, sang penjual pentol pembawa buku. Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan saya juga masih berbincang bersama Bapak Muhammad Lutfan yang berjualan pentol sambil membawa buku. Pak, tadi Bapak sudah bercerita alasan Bapak. Nah, ini kalau sekarang dananya, dari mana Bapak mendapatkan buku-buku ini, Pak? Kalau awal saya punya koleksi sendiri, beberapa majalah, itu sebanyak 20 hasil saya sendiri. Kalau majalah kan bukan untuk anak-anak, Mbak. Jadi saya istilahnya meminta saran dari teman-teman literasi di Jombang. Alhasil mereka sangat mensupport untuk membantu saya menyediakan buku bacaan tersebut. Jadi saat ini saya masih kerjasama dengan Rumah Baca Gang Masjid untuk penyediaan buku untuk anak-anak. Nah, biasanya buku yang Bapak ambil ini seputar apa, Pak? Apakah buku pelajaran atau buku cerita atau buku-buku apa yang Bapak pilih? Yang saya bawa saat ini lebih banyak ke buku anak-anak, fiksi, dongeng, atau bacaan, dan juga menyediakan buku untuk ibu-ibu juga karena pelanggan saya alhamdulillah ada yang ibu-ibu. Dua hari kemarin sempat pinjam buku dewasa untuk beliau dan dibacakan untuk anaknya juga untuk pengetahuan. Nah, lalu bagaimana anak-anak yang ingin membaca buku di tempat Bapak begitu? Apakah mereka meminjam ataukah mereka membaca sambil makan jajan pentol atau bagaimana, Pak? Kalau untuk membaca, saya biasanya sebelum bawa buku itu kan berhenti 5-10 menit, Mbak, untuk menunggu pelanggan. Jadi waktu itu yang saya manfaatkan, benar-benar manfaatkan untuk anak-anak kalau ingin membaca. Kalau sekarang saya tambah waktunya menjadi 10-15 menit. Tapi kalau anak-anak masih suka, masih ingin melihat, masih nyaman dengan buku mereka, saya bertanya dulu, sudah selesai apa belum? Kalau sudah, kembalikan. Kalau belum, silakan saman bawa. Besok kalau mau baca lagi, ditukar lagi dengan yang sudah dibaca. Gitu, Pak. Nah, respon anak-anak di lingkungan sekitar Bapak bagaimana dengan adanya buku sambil di jajanan pentol ini memangnya, Pak? Antusias anak-anak sangat baik, Pak. Selama anak-anak belum pegang gadget, mereka itu sangat senang ketika saya keliling datang itu, malah ada satu anak itu tiap hari sudah menanti. Karena anak ini selalu pinjem, sebelum saya keliling sudah stay di depan rumah menunggu. Cak, ini bukunya saya kembalikan, mau pinjem lagi. Jadi dari situ saya merasa, senang membantu anak-anak. Melihat mereka bahagia atau kita juga bahagia. Berarti ada dampak penjualan tidak di jajanan pentol Bapak sendiri? Kalau dari penjualan, alhamdulillah, karena mungkin anak-anak sering ngumpul, ada dampak juga, semakin bertambah, alhamdulillah. Karena biasanya anak-anak ngumpul, cuman beli pentol, sekarang ada ngumpul baca, temannya istilahnya ingin tahu apa itu, datang, ada yang cuman baca, ada juga yang beli pentol, ada juga yang orang tuanya malah membacakan kemudian, sekalian beli pentol untuk dimakan gitu, Pak. Oke, menarik ini. Tapi yang paling penting, berkurang tidak Pak intensitas mereka bermain gadget sepenglihatan Bapak sendiri? Untuk saat ini selama mereka membaca, mereka nggak bakal pakai gadget. Dan di rumah saya punya Facebook, ada yang malah melapor, ada dikirim status saya, Cak, ini anak saya lagi membaca. Dalam hati berarti kan memang manfaat, Mbak. Iya.
memang benar-benar mengurangi. Malah kemarin ada anak itu pinjam 2 buku, malah orang tuanya yang membacakan dongeng tersebut dan bilang, "Suwun Cak, anakku gak HP-an," gitu. Oke, nah kalau begitu sudah adakah yang tertarik untuk menjadi donatur tetap buku untuk di tempat jualan Bapak sendiri? Selain yang tadi Bapak sebutkan mungkin? Kalau untuk saat ini belum ada, Mbak. Saya masih mencari-cari juga dalam Tapi hati. membuka kesempatan saya dong pastinya ya? Benar, saya tidak membuka, saya membuka kesempatan teman-teman literasi di Jombang ataupun dimanapun. Monggo kalau mau ingin nitip buku, kita bergerak bersama-sama. Saya juga masih butuh bimbingan, butuh support dari teman-teman literasi di Jombang. Oke, singkat saja Pak, dengan berlangsungnya ini secara terus-menerus, apa harapan Bapak? Harapan utama saya gini, Mbak. Kita berbuat saja pada anak-anak. Toh anak-anak ini juga generasi kita. Selama kita membahagiakan mereka, semoga saja kita kalau tua ya dibahagiakan mereka. Oke, terima kasih Pak Muhammad Lutfan sudah berbagi cerita di sini. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa terus memajukan literasi anak-anak bangsa. Terima kasih dan sehat selalu ya Pak.